Nah, Pak Ma'ruf, sebelum kita mengakhiri wawancara, apa pesan-pesan untuk generasi muda melihat tantangan revolusi industri 4.0, begitu cepatnya dunia berubah? Generasi muda harus siap untuk bertransformasi, untuk bisa mengambil kemajuan-kemajuan yang ada di negara lain, di kawasan lain yang sudah maju. Kita tidak boleh ketinggalan. Ya, tetapi kita juga jangan hanya menjadi tukang menggunakan teknologi orang lain, kita juga harus bisa berinovasi, menciptakan ya teknologi baru, ya hasil karya daripada bangsa Indonesia ini sendiri. Nah, ini generasi muda saya kira yang kita harapkan. Tetapi juga jangan sampai generasi muda kita itu kemudian kehilangan keseimbangan. Artinya dia terlarut mengikuti disrupsi, ya, penjungkir balikan, sehingga tradisi lama, warisan lama itu kemudian ditinggalkan. Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, kemudian juga karakter yang diwariskan, budaya, ini tetap harus kita jaga. Nah, jadi jangan sampai kehilangan, dan jangan sampai teknologi itu membuat kita menjadi merusak. Ya, saya nyebutnya jangan sampai ada tsunami teknologi. Waduh. Ya, kemajuan itu kemudian disalahgunakan seperti medsos, kemudian jadi ujaran kebencian, sikap permusuhan yang ditonjolkan lewat itu kan namanya efek negatif daripada kemajuan teknologi. Jadi namanya jadi tsunami. Apalagi tahun depan ada bonus demografi ya, Iya, Abah bonus ya. demografi. Ini bisa menjadi satu potensi yang bisa diambil oleh Indonesia, tapi kalau kita tidak siap justru bisa menimbulkan keruntuhan ya, Abah ya. Betul. Jadi harus kita memanfaatkan bonus demografi itu menjadi kekuatan nasional kita. Jangan jadi beban. Saya suka nih prinsipnya Abah, pokoknya ngalir aja, Iya. jangan dibebani ya Abah ya. Iya. Abah, kalau boleh tahu apa saja sih yang sudah didiskusikan dengan Presiden mengenai tugas-tugas? Ya, So far? banyak lah. Beliau tentu saya bilang tadi soal kemiskinan, soal UMKM, soal radikalisme, itu juga soal pariwisata. Ini menjadi hal-hal yang harus kita kembangkan, dan kita ingin, kan ada 5 prioritas kita itu kan, SDM, Ya. meneruskan infrastruktur, Ya. kemudian penyederhanaan regulasi, jangan sampai regulasi ini menghambat investasi. Betul. Kemudian reformasi birokrasi. Itu Pak yang masih terjadi. Kemudian yang kelima itu transformasi ekonomi. Ekonominya kita bangun, terutama untuk industri, investasi, ekspor, tapi juga UMKM harus kita angkat. Dari sekian banyak investor yang menanam investnya di Indonesia itu kan Singapura kalau tidak salah ya Pak ya. Nah, menurut Bapak bagaimana hubungan Indonesia dengan Singapura saat ini dan apa harapannya? Sangat baik, ya, sangat baik, karena kita kan negara bertetangga. Kalau kita konflik itu akan sangat tidak menguntungkan kedua belah pihak. Kalau satu juga negara tidak stabil, akan berpengaruh kepada negara lain yang dekat. Karena itu stabilitas ekonomi dan keamanan Indonesia sangat oleh Singapura, sangat berpengaruh pada Singapura. Begitu juga ya, karena itu kita saling menjaga dan saling menguatkan, saling mengawal supaya tidak terjadi
kegaduhan di kawasan ini. Bahkan kita membangun kerjasama ekonomi yang lebih progresif lagi ke depan. Di Pulau Bintan itu Pak ya? Ya, termasuk. Jadi supaya itu kita bisa membangun bersama untuk kemakmuran bersama dan kita jadikan sebagai kawasan yang bisa membangun pertumbuhan ekonomi. Baik Pak, satu lagi. Mungkin ada closing statement atau pernyataan Bapak untuk soal radikalisme. Ya, radikalisme itu kan sudah menjadi ancaman, intoleran, bahkan akhirnya jadi terorisme. Karena itu harus dilakukan penanganannya secara komprehensif dari hulu ke hilir. Tidak dikerjakan satu-satu, tetapi dikerjakan secara bersama. Jangan sama-sama kerja, banyak instansi menangani, tapi tidak bekerja sama. Oleh karena itu kita sedang melakukan koordinasi penanganannya supaya ditangani secara ada 3 hal yang harus kita. Pertama tentu pencegahannya, terutama membangun imunisasi masyarakat dari pengaruh radikalisme, intoleransi dan terorisme supaya imun, jadi tidak memberi pengaruh. Nah, melalui pendidikan bukan dari SD, dari rumah ya Pak ya? PAUD sampai perguruan tinggi, melalui masjid, melalui tokoh masyarakat, melalui ormas-ormas keagamaan, melalui media. Media juga pengaruhnya besar sekali. Kemudian melakukan upaya deradikalisasi terhadap mereka yang sudah terpapar supaya mereka kembali, kemudian mengelola mereka yang sudah kembali, membimbing, mengarahkan pahamnya sudah betul terhadap kehidupannya. Nah, tentu saja tetap tindakan itu penindakan itu juga diperlukan apabila tidak bisa dicegah, tidak bisa dikembalikan ya. Tentu kalau sudah membuat kerusuhan maka dilakukan penindakan, tapi dengan cara yang soft ya, supaya lebih manusiawi cara menanganinya. Baik, terima kasih banyak Abah atas waktunya sudah mengalokasikan bersama Jak TV di Tokoh Kita. Dan pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.